Iklan ini awalnya mengenaskan karena salah targeting. Tapi setelah targetingnya udah bener, iklannya kembali profitable. Oh ya, ini real studi kasus dari salah satu klien aku yang konsultasi. Jadi aku nggak ngarang cerita ya, bahkan ini aku liatin orangnya. Nah, yang dilakukan oleh klien aku ini, dia itu melakukan targeting yang lebih benar dengan ngulik di luar dashboard. Kabar baiknya, ini bisa banget langsung kamu terapkan di dashboard kamu dan langsung lihat hasilnya setelah kamu selesai nonton video ini. Halo guys, kembali lagi di Facebook Ads Anti Dukun Series bersama dengan Fusik, konsultan Meta Ads yang sudah berpengalaman ngebedah, menganalisa, dan memberikan saran-saran perbaikan sejak 2019. Anyway, mohon maaf banget ya, beberapa minggu ini nggak ada video, tapi nggak apa-apa, sekarang kan ada. Dan di video kali ini aku mau share ke kalian tentang targeting itu sendiri dan salah prakteknya ya, karena kebanyakan di luar sana itu masih banyak yang tolak kuadrat dan itu malah buang-buang duit. Dan tentunya yang aku bagikan di sini itu real dari studi kasus praktek beneran. Oke, tanpa fafifu langsung ke videonya. Guys, jadi testing itu bukan utak-atik atau mencari interest ya yang sesuai dengan brand atau produk kamu. Bukan ya. Karena logikanya seperti ini. Misalnya kamu itu punya brand yang menjual produk luxury gitu. Terus di situ kamu menggunakan atau cari interest yang juga brand-brand luxury. Tapi kalau produkmu itu tidak ditampilkan secara luxury, vibe-nya di sosmednya nggak luxury, ya kan nggak nyambung. Ya, jadi memang produknya dulu dan kontennya dan brandingnya dan segalanya itu. Nah, jadi yang sebaiknya dilakukan itu adalah dengan ngulik di luar dashboard, yaitu adalah dengan mengirim sinyal ke metanya atau apa ya istilahnya, nyuruh algoritmanya itu untuk mencarikan orang-orang yang sesuai yang diinginkan. Nah, itu menggunakan konten iklan. Namun juga bukan sebatas testing sebanyak-banyaknya konten iklan, karena di luar sana itu banyak diajarkan, pokoknya yang penting bikin konten iklan sebanyak-banyaknya entar agar meta yang mencarikan mana yang sesuai. Enggak gitu juga. Jadi memang konten iklannya itu harus didesain, harus dibuat berdasarkan riset yang mendalam ke market gitu. Dan juga harus menganalisa ini sebenarnya problemnya apa. Misal kalau kamu sekarang iklannya lagi boncos, dianalisa dulu problemnya apa. Oh, mungkin market butuh konten iklan yang baru seperti ini untuk menyasar audiens yang baru, misal seperti itu. Oke, ini langsung aja aku jelasin detailnya ya, supaya nanti kamu juga lebih ngeh dan nantinya ketika praktek di dashboard juga menjadi lebih nggak banyak salahnya gitu. Studi kasusnya aku gunakan aja klien yang di awal tadi ya, jadi supaya nyambung aja gitu. Nah, ini dia pas konsultasi awal-awal itu ROAS iklannya ada di 0,65 ya, dan pembeliannya juga harganya segini gitu. Ya, tentu ini boncos ya, ROAS-nya nggak ada satu, itu kan berarti boncos di sini ya. Dan ini sebenarnya cuma cuplikan di salah satu dashboard-nya, di salah satu campaign-nya. Sebenarnya di campaign-campaign yang lain juga tidak jauh lebih bagus daripada kondisi ini. Ini terjadi karena targetingnya itu tidak tepat ya, sehingga mengirimkan sinyal yang salah sehingga berakibat boncos gitu ya. Dan ini itu terjadi secara terulang-ulang. Maksudnya nggak cuma di klien ini dan nggak cuma di tahun tersebut, di tahun-tahun yang ke depan itu juga akan bakal terjadi seperti ini. Jadi kalau kamu paham ini, ya kamu bisa gunakan selamanya. Nah, yang terjadi di sini adalah klien aku tuh sebenarnya dia sudah mencoba gonta-ganti konten iklan. Seperti yang aku infokan tadi ya. Atau kebanyakan orang itu mencoba gonta-ganti konten iklan, tapi kok cost per resultnya atau ROAS-nya itu tetap belkedes gitu. Tetap mengenaskan. Karena konten iklan yang dia gunakan itu selalu menggunakan mukanya dia. Bukan berarti ini salah, tapi dalam konteks ini tidak sesuai keinginan market gitu ya. Menggunakan mukanya dia dan tambahan insight, muka tertentu itu akan menarik audiens tertentu. Ya misal muka aku kayak gini, ya itu akan menarik audiens seperti kamu gitu. Nanti misal Fusik mukanya berbeda, ya itu akan menarik audiens yang berbeda juga. Dan videonya selalu bentuknya adalah talking head. Talking head itu ya seperti kayak aku ini, tapi kontennya dia kan reels gitu ya, kayak gini. Ya. Itu ternyata market
sudah jenuh gitu. Jadi audiens yang didapatkan itu selalu bongkahannya di sebelah sini gitu. Oke, pada saat itu saran aku adalah, Mas, kemungkinan besar ini audiensnya bosen, jadi targetingmu tuh kesini terus, audiens bosen. Kamu harus bikin konten yang benar-benar berbeda, fresh. Kalau nggak bisa, ya kamu bisa hiring influencer atau content creator yang masih di niche yang sama di brand kamu. Oke, akhirnya dia milih yang itu, jadi dia hiring influencer atau content creator. Nah, setelah dia hiring content creator atau influencer, cost per resultnya turun nih ya. Pada saat awal-awal testing dia turun seperti ini ya, di 40, ada juga yang 50.000. Karena apa? Targetingnya sudah mulai lebih tepat ya. Sinyalnya juga udah bener ya. Jadi Meta ngebacanya, oh ini orang yang berbeda daripada kemarin ya, gitu loh maksudnya. Terus juga ini profitable gitu. Oke, yang terjadi di sini adalah kalau tadi ya kontennya itu kan selalu mencaplok orang-orang yang ada di sebelah sini. Oke, karena ya kontennya udah coba gonta-ganti tapi sebenarnya cuma itu doang. Nah, setelah klien aku ini mengganti kontennya yang benar-benar fresh ya, dia akan menggunakan influencer ya. Dan ini tambahan insight lagi, untuk mencari influencer ini gak perlu yang kayak mega influencer followernya jutaan. Ya kalau kamu punya duit gak apa-apa, tapi seringkali itu gak works ya. Di case-nya di klien aku, di case-nya klien aku ini justru malah influencer yang cuman di bawah 10k. Oke, di bawah 10k yang harganya itu bahkan nggak nyampe 500.000 untuk satu video. Nah, dia beli dari 2 influencer ya. Yang satunya bagus, terus akhirnya dia beli lagi dari yang satu bagus ini. Jadi konten yang dicoba tuh seingat aku ada 3 gitu. Dan pastikan juga niche-nya itu sesuai dengan brand gitu. Nah, ini kan brand klien aku itu produk yang mengatasi hama di rumah, ataupun kalau nggak suka dengan hewan bisa diusir hewannya tapi tanpa menyakiti hewannya kayak gitu. Nah, ini dia itu angle-nya soft selling. Nah, jadi kalau konten kreator, influencer itu kan ahli tuh bikin kayak gitu. Jadi kalau sebelumnya cuman infokan, ini produknya bisa ini dan itu. Kalau di sini sekarang angle-nya adalah, misal nih, ada orang yang nggak suka dengan ada kucing berkeliaran di rumahnya gitu ya. Oh, aku tuh agak kurang suka ya kucing berkeliaran di rumah, pupnya, bau dan sebagainya, tapi aku nggak tega juga. Nah gitu, jadi menginfokan dulu masalahnya apa, baru nanti masuk produknya. Nah, yang dicoba angle-nya seperti itu. Nah, dengan kayak gitu ya, berhasil mencaplok audiens yang lain gitu. Jadi konten iklannya mentargetkan bongkahan audiens yang lain yang ada di kolamnya si Meta. Jadi targeting ya, secara logikanya itu seperti itu ya. Jadi konten berbeda, muka yang berbeda, vibe yang berbeda, ya, kreator yang berbeda itu akan mendapatkan bongkahan audiens yang berbeda. Jadi bisa aja kontenmu sekarang atau kamu sekarang sudah coba gonta-ganti konten iklan, kok ROAS-nya nggak turun-turun. Mungkin kamu iklannya cuman gitu-gitu doang aja. Ya, dan dengan terbukti, aku ulangi lagi ya, cost per result-nya itu turun. Nah, dengan penjelasan ini, kamu seharusnya sudah mulai paham, oh logikanya seperti itu. Terus teknisnya atau cara testingnya itu seperti apa? Oke, lanjut aja nontonnya ya. Cara testingnya adalah pada saat itu klien aku minta untuk bikin satu campaign dengan budget ada di levelnya adalah ad set seperti ini. Oke, dan di masing-masing ad set ada satu konten iklan. Tujuannya agar ketika testing bisa mengontrol konten mana yang oke ya menurut KPI-nya dia. Jadi enggak dibeliin di Meta. Kalau misal kamu satu konten ada 1, 2, 3, 4, 5 ini ada di dalam satu ad set, ya berarti Meta yang akan mencarikan. Nah, pada saat itu kebetulannya dia ingin mengontrol sendiri, jadi nanti ketika ada yang boncos itu dimatikan sendiri. Ya, oke. Jadi nantinya sebelum turun di dashboard, pastikan kamu riset market dulu ya. Target marketmu itu kayak gimana? Siapa yang ingin kamu target? Nah, kamu masukin di sini. Misal nih, kamu udah nemu influencer yang cocok sesuai dengan target marketmu.
Ya, ada 3 misal. Oke, berarti kamu bikin 3 aset di sini, influencer A, influencer B, dan influencer C. Jadi ini masing-masing nanti akan mentarget audiens yang sesuai dengan si influencer A, B, dan C. Mungkin akan beririsan, mungkin gitu. Terus kamu cari lagi nih, bukan influencer tapi talent. Misal kamu bikin video reels ya tentang seorang Cindo yang pecinta kucing. Karena for your information ya, ini mungkin akan terdengar agak rasis atau gimana gitu. Tapi Cindo sama pribumi itu akan menarik audiens yang berbeda ya masing-masing. Kayak gitu lah. Ya jadi memang penggunaan suku atau ras tertentu itu juga akan menarik audiens tertentu. Nah, jadi misal kamu mau menggunakan cara seperti itu, boleh seperti itu ya. Terus yang kedua, talentnya berhijab pecinta kucing, misal kayak gitu ya. Terus yang berikutnya adalah kontennya adalah om-om pecinta kebersihan. Nah, misal seperti itu ya. Jadi targetingnya ada di konten iklan tersebut. Untuk budgetingnya per masing-masing itu disarankan start di angka 100.000, jalankan minimal banget 3-7 hari supaya apa? Ya dapat data dan juga kan dalam seminggu itu kan orang itu perilakunya berbeda-beda. Dan nggak bisa cuma ngejudge konten dalam sehari doang. Ya, disarankan 3-7 hari. Silakan nanti yang iklannya sesuai dengan KPI yang kamu miliki bisa di-keep atau dinaikkan budgetnya. Iklan yang nggak sesuai dengan KPI kamu bisa dimatikan. Ini dimatikan aja, dibuang gitu. Nah, nantinya iklan yang winning tadi bisa dinaikkan budgetnya atau kumpulan-kumpulan yang winning bisa kamu masukkan ke campaign CPO, terus kamu gas di situ juga boleh. Sampai di sini, kalau kamu masih ada pertanyaan dan butuh waktu aku untuk ngebedah dashboard kamu, silakan kamu bisa daftar konsultasi. Linknya ada di bawah. Tapi ini nggak untuk semua orang, nggak untuk semua brand. Hanya yang memenuhi syarat-syaratnya aja. Oke, gitu aja di Facebook Ads Anti Dukun series terbaru kali ini. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.